Saya pernah berpikir bahwa cinta di tempat kerja hanyalah mimpi buruk yang bisa dihindari, sampai hari itu ketika sahabatku, Andi, dipecat secara mendadak karena rahasia hatinya terbongkar. Bos kami, Pak Rian, yang selalu tampak sempurna dengan senyumnya yang memikat, ternyata menjadi pusat badai itu. Andi mencintainya dalam diam, dan sekarang aku, yang menyaksikan semuanya, merasa jantungku berdegup kencang karena rahasia serupa yang kubawa. Bagaimana bisa aku diam ketika setiap pandangan Pak Rian membuat duniaku bergetar, sementara ingatan tentang air mata Andi masih membekas di pikiranku. Aku, Adi, seorang karyawan biasa di perusahaan periklanan di Jakarta, selalu bangga dengan kemampuanku menjaga emosi. Tapi sejak Andi pergi, semuanya berubah. Pagi itu, kantor terasa lebih sepi. Meja Andi kosong, hanya meninggalkan secarik kertas catatan yang tak sengaja tertinggal. Aku memungutnya, dan tulisan tangannya yang familiar membuat hatiku teriris. Ma, Adi, aku tak bisa lagi. Aku tahu apa yang terjadi. Seminggu sebelumnya, rumor menyebar seperti api di antara rekan kerja. Andi yang selalu ceria, tiba-tiba dipanggil ke ruang Pak Rian. Saat dia keluar, wajahnya pucat, dan dia langsung mengemasi barang-barangnya. Aku bertanya, tapi dia hanya menggeleng, mata merah menahan tangis. Malam itu, di warung kopi dekat apartemen kami, Andi menceritakan semuanya. Aku mencintainya, Adi. Pak Rian. Sudah lama. Tapi dia tahu sekarang dan perusahaan tak mau risiko. Kata-katanya seperti pisau karena aku pun merasakan hal yang sama. Pak Rian dengan postur tegapnya, mata coklat yang dalam, dan cara bicaranya yang penuh karisma, telah menyusup ke dalam hatiku sejak hari pertama aku bergabung. Tapi aku tak pernah berani mengakui. Aku takut. Di Indonesia ini, di mana norma masyarakat masih kaku, mencintai sesama pria bukanlah hal yang mudah diterima. Apalagi di lingkungan kerja yang kompetitif. Aku ingat saat pertama bertemu Pak Rian. Wawancara kerja di ruangannya yang luas, dengan pemandangan kota Jakarta yang sibuk di balik jendela. Adi, kamu punya potensi besar, katanya sambil tersenyum, dan senyum itu membuatku gugup. Sejak itu, setiap rapat, setiap proyek, aku selalu mencuri pandang. Tapi Andi lebih berani atau lebih bodoh. Dia meninggalkan catatan cinta di meja Pak Rian berharap respons positif. Yang didapat justru pemecatan. Ini demi kebaikan semua, kata Har saat mengumumkan kepergian Andi dengan alasan pelanggaran etika. Aku tahu itu bohong. Itu karena orientasi Andi. Dan sekarang aku sendirian dengan rahasiaku. Setiap pagi saat masuk kantor, aku berusaha bersikap normal. Tapi ketika Pak Rian lewat, menyapa dengan selamat pagi, Adi, suaranya membuatku ingin lari. Dalam hati aku berteriak, mengapa harus dia? Mengapa cinta ini datang begitu kuat? Aku mencoba fokus pada pekerjaan. Proyek iklan baru untuk produk kopi lokal, di mana aku harus berkolaborasi langsung dengan Pak Rian. Rapat pertama pasca Andi pergi terasa menyiksa. Duduk di seberangnya, aku merasa tatapannya menembus jiwa. Adi, ide kamu bagus, tapi perlu lebih emosional, katanya. Emosional. Bagaimana aku bisa ketika emosiku sendiri sedang kacau? Malamnya, aku tak bisa tidur. Pikiranku melayang ke Andi. Dia sekarang menganggur, tinggal di kampung halamannya di Bandung. Kami chatting dan dia bilang jangan seperti aku, Adi. Tahan dirimu. Tapi bagaimana? Setiap hari, rasa ini semakin dalam. Aku mulai membayangkan skenario gila, apa jika aku mengaku? Apa jika Pak Rian merasakan hal yang sama? Tapi realitas menampar. Di negeri ini, cinta seperti ini sering disembunyikan, bahkan dihukum oleh masyarakat. Aku ingat cerita teman-teman di komunitas yang rahasia, tentang diskriminasi di tempat kerja. Andi adalah korban pertama yang kukenal secara langsung. Dan aku masih di sini berjuang dengan konflik batin.
Suatu siang saat istirahat, aku duduk sendirian di kantin. Pak Rian tiba-tiba bergabung. "Adi, kamu tampak murung akhir-akhir ini. Ada masalah?" Tanyaannya membuatku panik. Aku gelengkan kepala, tapi hatiku berteriak ingin curhat. "Hanya lelah, Pak." Jawabku singkat. Dia tersenyum dan senyum itu lagi-lagi melemahkan pertahananku. Saat dia pergi, aku merasa ingin mengejar. Tapi aku tahan. Untuk sekarang. Tapi berapa lama lagi? Rasa ini seperti api yang tak bisa dipadamkan. Aku takut tapi juga penasaran. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Hari-hari berlalu dan konflik dalam diriku semakin membara. Setiap kali melihat Pak Rian di koridor kantor, aku merasa seperti ada badai di dada. Mengapa dia harus begitu dekat, begitu mudah dijangkau, tapi sekaligus begitu jauh? Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan bekerja lebih keras, tapi setiap email darinya, setiap panggilan nama, membuatku kembali ke lubang yang sama. Andi menelepon malam itu, suaranya lemah. "Adi, aku dengar perusahaan sedang rekrut lagi. Jangan biarkan rahasiamu keluar." Kata-katanya seperti peringatan tapi juga pengingat betapa rapuh posisiku. Aku ingin bilang padanya bahwa aku juga mencintai Pak Rian, tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokan. Bagaimana bisa aku mengkhianati sahabatku dengan rahasia yang mirip? Pagi berikutnya, rapat tim berlangsung tegang. Pak Rian memimpin dan ideku dipuji lagi. "Adi, kamu brilian," katanya dengan mata yang seolah menatap langsung ke jiwaku. Aku merasa panas di wajah, berharap tak ada yang notice. Tapi rekan kerja, Maya, menyenggolku setelah rapat. "Kamu deket banget sama Pak Rian ya? Hati-hati, jangan kayak Andi." Kata-katanya seperti tamparan. Apakah orang-orang sudah curiga? Malam itu, aku berjalan sendirian di pinggir jalan Tamrin, hujan gerimis menambah kesedihan. Dalam hati aku berdebat, haruskah aku mundur? Atau berjuang? Cinta ini bukan pilihan, tapi masyarakat membuatnya seperti dosa. Aku ingat masa kecil di desa kecil di Jawa, di mana orang tua mengajarkan nilai-nilai tradisional. "Jadi pria sejati, Adi," kata ayah. Tapi apa arti pria sejati jika hatiku mencintai pria lain? Pak Rian dengan latar belakangnya yang sukses, keluarga kaya di Surabaya, sepertinya tak akan pernah mengerti. Tapi ada saat-saat ketika tatapannya bertahan lebih lama, senyumnya lebih hangat. Apakah itu imajinasiku? Suatu hari aku dipanggil ke ruangannya. Jantungku berdegup kencang. "Adi, aku notice kamu sedih sejak Andi pergi. Kamu sahabat dekat ya?" Tanyaannya membuatku terkejut. Aku mengangguk, tapi dalam hati berteriak, "Bukan hanya itu, Pak. Aku mencintaimu." Tapi aku bilang, "Ya, Pak. Andi orang baik." Dia menghela napas. Pemecatan itu sulit bagi semua. Tapi etika perusahaan harus dijaga. Kata-katanya menyakitkan. Apakah dia tahu tentang Andi? Tentu saja. Dan sekarang aku takut dia curiga padaku. Setelah itu aku semakin menarik diri. Tapi proyek kopi memaksa kami bekerja sama. Malam Ortime hanya kami berdua di kantor. "Adi, kamu capek. Istirahat dulu," katanya sambil menyentuh bahuku sekilas. Sentuhan itu seperti listrik. Aku mundur, takut terbaca. Dalam hati aku berdoa, "Tuhan beri aku kekuatan." Tapi rasa ini semakin kuat. Andi chatting lagi, bilang dia mulai kerja baru di Bandung. Aku moe on, Adi. Kamu juga harus. Tapi bagaimana? Setiap mimpi Pak Rian muncul. Aku membayangkan kami bersama, berjalan di pantai Bali, tapi realitas menampar, itu mustahil. Konflik batin semakin dalam. Aku mulai ragu dengan identitasku sendiri. Apakah aku salah? Di Indonesia, di mana agama dan budaya kuat, cinta seperti ini sering disembunyikan.
Tapi hati tak bisa bohong. Suatu siang, aku mendengar gosip di pantry, Pak Rian akan menikah. Hatiku hancur. Apakah itu benar? Aku mencari tahu, dan ya, dia punya tunangan dari keluarga terpandang. Rasa cemburu membakar. Mengapa bukan aku? Tapi aku tahu itu tak adil. Malam itu aku menangis sendirian di kamar. Mengapa harus begini? Gumamku. Konflik ini semakin menyiksa. Aku tak bisa lari lagi. Mungkin saatnya menghadapi. Tapi bagaimana? Rasa takut campur harapan membuatku gila. Andi bilang jangan ulangi kesalahanku. Tapi cinta ini tak bisa dihentikan. Aku harus memilih diam atau berani. Tapi pilihan mana yang benar? Badai emosi semakin ganas di dalam diriku, seperti ombak yang tak henti menerjang pantai Anyer. Setiap hari, melihat Pak Rian dengan tunangannya di otoproil media sosialnya membuat hatiku teriris lebih dalam. Mengapa dia harus bahagia dengan orang lain, sementara aku di sini menderita dalam diam? Gosip di kantor semakin liar, Pak Rian akan nikah tahun depan. Kata-kata itu seperti racun. Aku mencoba fokus, tapi setiap rapat, tatapannya membuatku ingin berteriak. Andi menelepon, suaranya lebih kuat sekarang. Adi, aku dengar tentang tunangan Pak Rian. Lupakan dia. Mudah baginya bilang begitu, tapi bagiku itu seperti meminta berhenti bernapas. Malam itu aku duduk di balkon apartemen, memandang lampu kota yang berkedip. Dalam hati aku berdebat sengit, apakah cinta ini dosa? Di masjid dekat rumah, imam sering bicara tentang pernikahan suci. Tapi hati ini tak bisa diubah. Pak Rian dengan kelembutannya yang tersembunyi, telah menjadi bagian dari jiwaku. Suatu pagi, kejadian tak terduga terjadi. Saat presentasi proyek, aku salah bicara, dan Pak Rian membetulkanku dengan lembut. Tapi setelah itu, dia memanggilku ke ruangannya. Adi, ada apa denganmu? Kamu tak seperti biasa. Suaranya penuh perhatian. Aku ingin curhat, tapi takut. Tidak apa-apa, Pak. Jawabku. Tapi matanya seolah membaca pikiranku. Saat keluar, aku merasa ada harapan kecil. Mungkin dia peduli. Tapi kemudian Maya mendekat. Hati-hati, Adi. Jangan deket-deket Pak Rian. Ingat Andi. Ancaman tersirat itu membuatku marah. Apakah semua orang tahu? Konflik batin mencapai puncak. Aku mulai membenci diri sendiri. Mengapa aku tak bisa normal seperti orang lain? Di malam hujan deras, aku chatting dengan komunitas Love Online. Cerita mereka mirip, penolakan, rahasia, penderitaan. Tapi ada juga harapan. Cinta itu indah, meski sulit, kata salah satu. Itu memberi kekuatan. Besoknya, di kantor, Pak Rian mengajak lunch bersama tim. Duduk di sebelahnya, baunya yang familiar membuatku gila. Adi, cerita dong tentang keluargamu, tanyanya. Aku cerita singkat, tapi dalam hati berteriak, aku ingin cerita tentang cintaku padamu. Setelah lunch, dia berbisik, kamu orang spesial, Adi. Kata itu seperti api. Apakah dia tahu? Malam itu aku tak bisa tidur. Pikiranku berputar, jika aku mengaku apa yang hilang. Pekerjaan, teman, keluarga. Tapi diam juga menyiksa. Andi bilang jangan, Adi. Itu bunuh diri karir. Tapi rasa ini semakin membara. Suatu hari aku menemukan surat lama dari Andi di laci mejaku. Adi, jika suatu saat kamu jatuh cinta, jangan seperti aku. Itu membuatku menangis. Aku merasa mengkhianati dia dengan mencintai orang yang sama. Konflik ini seperti perang dalam dada. Aku mulai berpikir untuk resign. Tapi melihat Pak Rian setiap hari adalah candu. Di rapat berikutnya, dia memuji lagi. Adi, tanpa kamu, proyek ini tak akan sukses. Senyumnya membuatku meleleh.
Tapi kemudian Her memanggil. Adi, ada rumor tentangmu. Hati-hati. Hatiku jatuh. Apakah rahasiaku bocor? Malam itu aku berdoa panjang. Tuhan beri petunjuk. Tapi jawaban tak datang. Cinta ini semakin dalam, tapi juga semakin berbahaya. Aku tak tahu berapa lama lagi bisa tahan. Mungkin saatnya bertindak. Tapi risikonya besar. Andi pergi karena ini dan aku. Aku masih di sini, tapi jiwa sudah terkoyak. Emosi ini seperti lahar gunung Merapi, siap meledak kapan saja. Ledakan emosi akhirnya datang, seperti gempa yang mengguncang Jakarta tanpa peringatan. Malam itu, setelah ortime panjang, hanya aku dan Pak Rian di kantor. Hujan deras di luar, mencerminkan badai di hatiku. Adi, terima kasih atas dedikasimu, katanya sambil menatapku lama. Aku tak tahan lagi. Kata-kata meluncur, Pak, aku harus bilang sesuatu. Wajahnya serius. Apa, Adi? Dan aku mengaku aku mencintaimu, Pak. Seperti Andi. Diam panjang. Matanya melebar, tapi bukan marah. Adi. Aku tahu. Kata-katanya mengejutkan. Sejak Andi pergi, aku notice kamu. Hatiku berdegup. Apakah ini harapan? Tapi kemudian dia menghela napas. Tapi aku tak bisa. Aku akan menikah. Rasa sakit seperti pisau menusuk. Mengapa? Aku bertanya dalam hati. Kenapa, Pak? Apakah karena masyarakat? Dia mengangguk. Ini Indonesia, Adi. Keluargaku, karirku. Air mataku jatuh. Aku merasa dikhianati meski dia tak pernah janji apa-apa. Malam itu aku pulang dengan hati hancur. Andi menelepon pagi berikutnya. Adi, apa yang terjadi? Kamu terdengar hancur. Aku cerita semuanya. Bodoh kau. Bentaknya. Aku sudah bilang. Tapi di balik marah ada kepedulian. Konflik batin semakin parah. Aku merasa seperti pengkhianat pada Andi, pada diri sendiri, pada Pak Rian. Di kantor aku menghindarinya. Tapi dia mendekat. Adi, kita bicara. Di ruangannya dia bilang, aku hargai keberanianmu. Tapi ini tak bisa. Tapi tatapannya berkata lain. Ada keraguan. Pak, apakah kamu pernah merasakan hal sama? Tanyaku. Dia diam lalu mengaku dulu ya. Tapi aku pilih jalan aman. Pengakuan itu seperti cahaya, tapi juga pisau. Dia juga tapi memilih menyembunyikan. Rasa sakit campur marah. Mengapa dia pecat Andi jika tahu? Itu keputusan perusahaan, katanya. Tapi aku tahu itu alasan. Malam itu aku bertemu Andi di Bandung. Kami bicara panjang. Adi, dia tak layak. Kata Andi. Tapi hatiku masih terikat. Kembali ke Jakarta, gosip menyebar. Rekan kerja mulai menjauh. Maya bilang, aku dengar rumor. Hati-hati. Aku merasa terisolasi. Konflik ini seperti neraka. Aku mulai depresi, tak bisa makan. Dalam hati aku berteriak, mengapa cinta ini begitu menyiksa? Pak Rian menelepon. Adi, aku khawatir padamu. Suaranya lembut. Kami bertemu di KAI. Aku tak bisa lepas darimu, katanya tiba-tiba. Kejutan. Tapi tunanganku. Konfliknya sendiri terlihat. Kami bicara jam-jam. Dia cerita masa lalunya, rahasia yang disembunyikan. Rasa empati muncul. Tapi kemudian pengkhianatan datang. Tunangannya tahu dan menelepon perusahaan. Her memanggilku. Adi, ada keluhan. Kami harus investigasi. Hatiku jatuh. Apakah ini akhir? Malam itu aku menangis hebat. Andi datang ke Jakarta. Aku di sini untukmu. Pelukannya memberi kekuatan.
Tapi emosi ini semakin dalam, seperti samudra yang tak berujung. Aku merasa dikhianati oleh Pak Rian yang tak berjuang. Tapi juga mencintainya. Konflik batin mencapai klimaks. Aku harus memutuskan bertahan atau pergi. Tapi hati tak mau lepas. Ini seperti tragedi Shakespeare di tanah Jawa. Api pengkhianatan membakar habis segala harapan, seperti kebakaran hutan di Kalimantan yang tak terkendali. Setelah investigasi, aku dipanggil ke ruang direksi. Pak Rian ada di sana, wajahnya pucat. Adi, ini sulit, tapi perusahaan memutuskan memindahkanmu ke cabang lain. Kata Her, bukan pemecatan, tapi pengasingan. Hatiku hancur. Mengapa Pak Rian tak bela? Tatapannya penuh penyesalan, tapi tak ada kata. Aku merasa dikhianati total. Malam itu aku packing barang, air mata tak henti. Andi di sampingku. Adi, ini kesempatan baru. Tapi bagiku ini akhir dunia. Di cabang baru di Surabaya aku merasa asing. Kota asal Pak Rian justru menyiksa. Setiap sudut mengingatkan padanya. Chatting darinya, Ma, Adi. Aku tak bisa lawan sistem. Kata-katanya seperti garam di luka. Aku balas marah, kamu pengecut. Tapi dalam hati masih cinta. Konflik ini seperti badai tropis, semakin ganas. Aku mulai terapi rahasia, bicara dengan psikolog tentang identitasku. Cinta itu alid, katanya. Tapi masyarakat tak setuju. Keluargaku menelepon. Adi, kenapa pindah tiba-tiba? Aku bohong, tapi ibu curiga. Jangan bikin malu keluarga. Kata-katanya menyakitkan. Aku merasa sendirian di dunia. Andi datang berkunjung. Kami bicara malam panjang. Aku juga pernah hancur, Adi. Tapi bangkit. Ceritanya memberi inspirasi. Tapi ketika Pak Rian muncul di mimpi, rasa sakit kembali. Suatu hari, dia datang ke Surabaya. Adi, aku batalkan pernikahan. Kejutan besar. Aku tak bisa bohong lagi. Katanya sambil menangis. Hatiku meleleh. Apakah ini penebusan? Kami bicara di pantai Kuta, ombak menyaksikan. Aku mencintaimu, Adi. Tapi aku takut. Pengakuannya seperti obat. Tapi pengkhianatan masa lalu masih membekas. Kenapa dulu kau biarkan aku pergi? Tanyaku. Aku lemah, jawabnya. Rasa empati campur marah. Malam itu kami tak lakukan apa-apa selain bicara. Tapi kedekatan itu menyembuhkan. Kembali ke Jakarta, Andi terkejut. Adi, jangan percaya dia. Tapi hatiku sudah memilih. Konflik batin masih ada, tapi semakin reda. Di cabang baru aku mulai bangkit. Proyek sukses dan Pak Rian mendukung dari jauh. Tapi kemudian keluarganya tahu. Ayahnya meneleponnya, marah besar. Kamu hancurkan nama keluarga. Pak Rian hancur. Dia bilang padaku, mungkin kita tak bisa bersama. Lagi pengkhianatan. Hatiku teriris lagi. Aku menangis berhari-hari. Andi bilang, lepaskan, Adi. Tapi bagaimana? Cinta ini terlalu dalam. Di puncak depresi, aku hampir menyerah. Tapi komunitas memberi dukungan. Cerita mereka, perjuangan, penerimaan. Aku mulai menulis diari, menuangkan emosi. Itu menyembuhkan. Pak Rian menelepon lagi. Aku lawan keluargaku. Untukmu. Harapan kembali. Tapi emosi ini seperti roller coaster, naik turun tanpa henti. Aku tak tahu akhirnya bagaimana. Tapi aku belajar, cinta butuh keberanian. Konflik ini membentukku menjadi lebih kuat, meski sakitnya tak terperi. Di puncak badai emosi yang tak pernah reda, aku akhirnya menemukan kedamaian seperti setelah hujan deras di sawah Jawa. Pak Rian benar-benar melawan keluarganya, muncul di depan pintu apartemenku di Surabaya dengan mata bengkak.
Adi, aku pilihmu. Ma atas segala pengkhianatan. Kata-katanya seperti pelangi setelah badai. Aku memeluknya, air mata campur bahagia. Tapi Andi saat kukabari marah. Dia yang pecat aku, Adi. Kamu khianati aku. Konflik terakhir ini menyakitkan. Aku bicara panjang dengannya. Andi, ma. Tapi cinta ini nyata. Akhirnya dia memakan meski sakit. Semoga kalian bahagia. Kami bertiga bertemu membersihkan luka lama. Pak Rian minta maaf pada Andi. Aku salah waktu itu. Andi mengangguk dan persahabatan kami pulih. Di Indonesia yang masih sulit, kami memilih hidup rahasia tapi jujur. Pak Rian resign dari perusahaan lama, kami mulai bisnis kecil di Bali, jauh dari gosip Jakarta. Setiap pagi berjalan di pantai, tangan bergandengan diam-diam, aku merasa bebas. Konflik batin lenyap, diganti kedamaian. Aku ingat kata psikolog, penerimaan diri adalah kunci. Keluargaku akhirnya tahu setelah lama. Ibu menangis, tapi ayah bilang, selama kamu bahagia, anakku. Itu keajaiban. Cinta kami tak sempurna, tapi personel. Ada saat-saat sulit, seperti ketika masyarakat memandang aneh, tapi kami kuat bersama. Andi menemukan cinta baru, dan kami sering bertemu. Hidup seperti Noel, penuh drama, tapi berakhir manis. Aku belajar bahwa cinta tak kenal gender, hanya hati. Di akhir hari, saat matahari terbenam di Ubud, Pak Rian berbisik, terima kasih telah bertahan. Hatiku penuh. Ini bukan akhir bahagia sempurna, tapi personel, kami bertahan melawan dunia. Rasa sakit masa lalu menjadi pelajaran, membuat kami lebih menghargai. Indonesia, dengan keberagamannya, mulai berubah pelan. Kami bagian dari itu. Cinta ini, meski pernah penuh pengkhianatan, kini menjadi cahaya. Aku tak lagi takut.